Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut dua kabar yang lumayan hardang nih bos. Nah, yang pertama datang dari negara kita Indonesia yang baru-baru ini ternyata telah buka suara merespon pembentukan aliansi pertahanan baru antara Australia dan PNG yang kemarin mereka berjanji saling membela jika salah satu diserang. Nah loh, bagaimanakah itu tanggapan Indonesia? Setelah ini kita kupas bos. Kemudian kabar kedua nanti datang dari TNI Angkatan Laut yang baru-baru ini merevisi doktrin operasi amfibinya. Nah, lantas untuk apakah itu? Apakah ini ada hubungannya dengan rencana pembelian kapal induk ITS Garibaldi dan rencana ya pembangunan kapal LHD PT PAL yang pernah disebutkan oleh PT PAL dulu? Bagaimanakah isi pikiran Mimin? Penasaran beritanya? Cus! Markibas, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, jadi seperti yang kalian tahu, kawasan Pasifik kemarin kembali membuat poros pertahanan baru bos, yaitu Australia dan Papua Nugini resmi menaikkan perjanjian Puk-Puk pada tanggal 6 Oktober kemarin, sebuah kesepakatan pertahanan besar yang disebut-sebut sebagai aliansi baru pertama Australia dengan negara Pasifik dalam lebih dari 70 tahun terakhir. Dan isinya ya jelas kemarin dalam video admin, kedua negara sepakat untuk menghadapi bahaya bersama bos. Jika ada ancaman terhadap salah satu pihak, maka masing-masing harus ikut membela, bahkan ikut mengirim pasukan militer. Dan di atas kertas tujuan mereka ya mantap sih, yaitu memperkuat keamanan kawasan. Tapi di balik itu, banyak mata pasti langsung tertuju ke satu arah, yaitu Papua, wilayah yang paling sensitif di timur Indonesia. Dan terkait fakta baru ini, Indonesia pun ternyata telah buka suara bos. Jadi admin kutip langsung dari ABC News Australia yang diwartakan kembali oleh Kompas.com, Indonesia pun disebut langsung bersuara lewat juru bicara Kementerian Luar Negeri Bapak Faid Nabil. Ia menegaskan bahwa Indonesia memperhatikan dengan seksama langkah dua negara tetangga ini yang membentuk aliansi pertahanan baru bos. Jakarta katanya menghormati hak setiap negara untuk memperkuat pertahanan. Tapi dengan satu catatan tegas katanya, Indonesia mengharapkan kedua negara tersebut yaitu Australia dan Papua Nugini untuk menjunjung tinggi kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia serta agar tidak menimbulkan eskalasi persaingan geopolitik di kawasan. Nah, hal ini pun terkait Papua yang dikatakan tetap menjadi titik sensitif bos. Katanya dalam beberapa tahun terakhir, desakan dari gerakan Papua Merdeka di Indonesia semakin intensif, bahkan seringkali memakan korban jiwa. Dengan perbatasan Indonesia Papua Nugini menjadi titik fokus dalam konflik tersebut. Dan disinilah katanya kekhawatiran muncul, apakah perjanjian pertahanan antara Aussie dan Papua Nugini ini bisa menyeret Australia lebih jauh ke dalam dinamika konflik Papua? Oke, jadi menurut Natalie Sembi, seorang pakar militer dari Fairfair Research, mengatakan bahwa Indonesia dan PNG kemungkinan akan berusaha meminimalkan ketegangan bos, kecuali jika ada pelanggaran HAM berat yang bisa memicu sentimen anti-Indonesia. Tapi di lain sisi, kehadiran pasukan Australia yang kini makin dekat dengan wilayah Indonesia bisa bikin was-was sebagian kalangan militer, terutama yang masih menyimpan memori lama tentang kemerdekaan Timor Leste. Nah, terkait hal ini, Perdana Menteri Papua Nugini yaitu Mr. James Marape pun menenangkan bos. Ia telah memastikan bahwa perjanjian Puk-Puk tidak akan memicu konflik dengan Indonesia. Beliau bilang kedua negara sudah punya dialog yang sehat dan dirinya yakin 100% bahwa Jakarta tidak akan tersinggung. Bahkan ia mengaku tidak sempat membahas perjanjian itu dengan Indonesia sebelumnya, tapi tetap yakin hubungan kedua negara akan baik-baik saja. Sementara itu, negara kita, Indonesia, tetap pada prinsipnya bos, yaitu politik luar negeri bebas aktif. Artinya ya, Indonesia tidak akan ikut-ikutan bikin aliansi militer baik dengan Australia, Amerika maupun Tiongkok. Indonesia lebih memilih jalan tengah, kerjasama tanpa keterikatan. Seperti kata Bapak Nabil, setiap negara punya tanggung jawab menjaga keamanan kawasan. Dan Indonesia percaya baik Papua Nugini maupun Australia paham betul tanggung jawab itu. Nah, kemudian
Menariknya, analis juga menilai bahwa perjanjian ini malah justru bisa menguntungkan Indonesia, bos. Karena PNG akan jadi negara yang lebih siap menghadapi ancaman hibrida seperti penyelundupan, kejahatan lintas batas, dan gangguan keamanan maritim. Jadi alih-alih ancaman mungkin justru peluang bagi kerjasama baru di masa depan untuk Indonesia, katanya. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih, bos? Kalau dari artikel ini yang admin tangkap ya, meski langkah Australia dan PNG ini mengguncang sedikit peta geopolitik di kawasan Pasifik, tapi Indonesia pun sepertinya tetap tenang nih. Tidak bereaksi berlebihan, namun tetap waspada. Dan dari pernyataan-pernyataan Bapak Nadil, prinsipnya ya jelas. Selama kedaulatan Indonesia dihormati, kita tidak diganggu, maka Jakarta Indonesia siap berdialog, bersahabat, dan memastikan kawasan tetap damai. Jadi intinya ya diharapkan benar agar perjanjian PUK-PUK ini tetap menghormati kedaulatan Indonesia, bos. Oke, lanjut kabar kedua yang mantap-mantap, jos. Jadi tampaknya TNI Angkatan Laut kini benar-benar sedang naik kelas nih. Jadi admin kutip dari indonesiadefense.com, sebuah media militer yang selalu update, baru-baru ini mewartakan bahwa TNI Angkatan Laut pun telah melakukan uji naskah revisi doktrin operasi amfibi melalui simulasi taktik atau tactical floor game di Surabaya, bos. Ini sebuah langkah yang nggak bisa memang dianggap sepele. Karena inilah fondasi utama untuk memantapkan taktik laut Indonesia di era peperangan modern, bos. Kegiatan ini pun dipimpin langsung oleh jajaran tinggi TNI Angkatan Laut lewat tactical floor game, semacam simulasi strategi perang laut ke darat. Bukan cuma latihan di atas peta, tapi ini adalah sebuah proses untuk menyatukan persepsi, pikiran dan pendapat, menyempurnakan konsep operasi, dan menguji pemahaman prajurit terhadap taktik serta teknik perang amfibi. Jadi intinya ya konsep perang amfibi yang sudah ada selama ini disempurnakan lagi, bos, agar dapat beradaptasi dengan teknologi-teknologi baru yang mungkin sudah atau bakal dimiliki TNI Angkatan Laut. Nah, menariknya nih, bos. Langkah ini mungkin ya kalau admin lihat sepertinya erat kaitannya dengan rencana besar Indonesia memperkuat armada lautnya. Seperti kabar-kabar yang sudah kita dengar, TNI Angkatan Laut pun tengah melirik kapal induk ringan ITS Garibaldi dari Italia. Kapal legendaris yang nantinya bakal menjadi kapal induk drone dan helikopter di Indonesia kalau jadi dibeli. Sementara di dalam negeri, PT PAL juga dikabarkan menyiapkan rancangan kapal LHD raksasa yang bisa membawa helikopter drone, ratusan marinir, dan kendaraan-kendaraan tempur amfibi. Jadi ya kalau dipikir-pikir, revisi doktrin amfibi ini sepertinya adalah untuk persiapan doktrinal menuju era proyeksi kekuatan laut Indonesia. Era di mana TNI Angkatan Laut bukan cuma menjaga perairan, tapi juga mampu menebar daya gentar hingga pulau-pulau terpencil Indonesia dengan cepat, bahkan mungkin mencegah musuh di luar kawasan Indonesia sendiri. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih, bos? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.